Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azizana Girmawan dari jurusan Teknik Elektronika Industri kelas 12. Saya ingin menjelaskan tentang hasil laporan saya, yaitu menjadi helper di bengkel Adi Teknik. Berikut ini adalah foto-fotonya. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Kita mulai dari waktu dan tempat pelaksanaan PKL. Saya mulai pada tanggal 28 Juli sampai dengan 21 Desember 2025, yang dimana sekarang masih tanggal 10, jadi saya masih PKL. Bengkel Adi Teknik memiliki hari kerja setiap Sabtu dan Kamis, Sabtu sampai Kamis. Jadi dia libur tiap hari Jumat saja, yaitu dengan waktu pukul 8 sampai 5 sore. 8 pagi sampai 5 sore. Tempatnya itu berada di Bengkel Adi Teknik, Jalan Kiai Haji Mukhtar Tabrani nomor 8, Bekasi Utara, atau depan SPBU Pertamina 341740. Selanjutnya adalah gambaran umum Bengkel Adi Teknik. Bengkel Adi Teknik mulai dirintis pada tahun 1998 oleh Bapak R. Hadi Suhanda yang tetap menjadi pimpinan sampai sekarang ini. Ya, jadi dari awal sekali memang Bapak Hadi itu yang merintis dari nol sampai sekarang, sampai jadi bengkel yang cukup besar. Kini Bengkel Adi Teknik memiliki layanan utama jual beli, perawatan, dan perbaikan AC serta elektronik rumah tangga. Yang dimana sebenarnya cukup luas yang cakupannya, karena elektronik rumah tangga juga bisa berupa magicom, kipas angin, lalu lampu-lampu atau semacamnya. Semuanya itu hampir semua bisa dikerjakan di situ. Kriteria layanan bengkel yaitu mengedepankan kejujuran dan transparansi masalah. Jadi kalau misal ada masalah atau apa-apa, langsung konfirmasi ke customer tanpa adanya kebohongan atau akal-akalan. Lalu memberikan garansi layanan kurang lebih 1 bulan. Ya, jadi tiap ada pekerjaan yang dikerjakan oleh teknisi dari bengkel Adi Teknik, maka dari bengkel tersebut akan memberikan garansi sekitar kurang lebih 1 bulan. Itu juga menurut saya strategi yang bagus, karena itu dapat menjaga customer agar tetap kembali lagi, membuat customer tetap percaya pada bengkel ini. Selanjutnya lokasinya yaitu ya seperti yang saya sebutkan tadi, atau bisa dibilang juga depan pom bensin Permata. Jadi orang-orang banyak yang nyebutnya tuh ini bengkel ini tuh depan pom bensin Permata gitu. Jadi biar lebih gampang. Waktu operasional bengkel ya sama Sabtu sampai Kamis pukul 8 pagi sampai 5 sore. Lanjut. Kemudian ada Corporate Social Responsibility atau CSR Bengkel Adi Teknik. Pertama ada komitmen terhadap keselamatan kerja K3. Adi Teknik menerapkan standar keselamatan yang tinggi melalui pembekalan APD lengkap, penerapan SOP yang baku, serta pelatihan rutin mengenai risiko bahaya listrik, tekanan tinggi, dan bahan kimia. Langkah ini memastikan pekerjaan berlangsung aman dan profesional. Jadi di bengkel Adi Teknik ini nggak tiap pagi, cuman kadang pada saat-saat tertentu, kalau misalnya lagi teknisi pada ngumpul atau lagi pada nyantai, kadang pimpinan perusahaan itu ya si Bapak Hadi suka memberitahu tata cara atau informasi tentang keselamatan kerja untuk menjamin keselamatan para teknisi-teknisi dan helpernya. Lalu ada pelayanan pelanggan yang transparan dan bertanggung jawab. Dalam memberikan layanan, Adi Teknik selalu menjunjung transparansi melalui penjelasan jujur mengenai kerusakan, proses perbaikan, estimasi biaya, dan menggunakan suku cadang. Dan penggunaan suku cadang. Pelanggan juga dilindungi dengan pemberian garansi kurang lebih 1 bulan sebagai bentuk tanggung jawab purna jual. Ya, jadi di bengkel Adi Teknik ini semuanya benar-benar mengedepankan kejujuran dan transparansi. Jadi kalau misalnya ada kerusakan apa, pasti langsung dikabarin sama customer, dikasih estimasi biaya kira-kira berapa, dan kalau customernya setuju dikerjakan, dan kalau enggak juga ya udah nggak apa-apa. Lanjut, ada kepedulian terhadap lingkungan. Adi Teknik mengolah limbah berbahaya seperti oli kompresor dan refrigeran secara aman dan sesuai prosedur resmi. Selain itu, bengkel Adi Teknik juga memberikan edukasi tentang penggunaan AC yang efisien dan ramah lingkungan demi mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi sebenarnya di Adi Teknik ini punya jalannya sendiri buat ngebuang barang-barang sisa ini atau yang rusak, berbahaya, dan udah nggak digunakan lagi. Jadi si Bapak Hadi Suwanda ini punya koneksi sama orang yang bertanggung jawab atas limbah-limbah tersebut. Ya, kemudian dasar teori AC split wall atau tipe dinding terpisah adalah sistem pendingin ruangan yang bekerja berdasarkan siklus refrigerasi kompresi uap, yang intinya adalah memindahkan panas dari dalam keluar, bukan menghasilkan udara dingin. Ya, jadi orang-orang mungkin mikirnya AC itu tuh ngeluarin dingin ya, padahal sebenarnya AC itu ngebuang panas yang ada di ruangan, dioper ke luar atau ke bagian unit outdoor. Jadi sistemnya itu dia menggunakan freon yang ketika melewati evaporator dia wujudnya cair, lalu dia akan menguap, dan ketika melewati kondensator dia wujudnya adalah gas, dan dia akan mengkondensasi sehingga itu membuat perbedaan suhu yang seperti ada di pelajaran termodinamika. Lanjut, sistem ini dinamakan split karena memisahkan komponen utama menjadi 2 unit indoor dan unit outdoor. Ya,
Jadi split sesuai namanya, terpisah atau bagi dua. Lanjut, sesuai dengan prinsip kerjanya, AC akan terus-menerus mensirkulasikan udara di antara evaporator kondensator, yang berarti partikel debu maupun kotoran dapat tersedot dan menempel pada bagian-bagian yang dialiri udara. Maka dari itu, perawatan AC menjadi agenda penting untuk membersihkan bagian-bagian tersebut dari kotoran agar menjaga kondisi dan kinerja AC tetap optimal serta lebih awet. Jadi meskipun AC itu mempunyai filter ya seperti di gambar ini, tetap filter ini juga nggak bisa menyaring partikel yang lebih halus, yang lebih kecil lagi ukurannya. Jadi maka dari itu perawatan AC tetap harus dilaksanakan agar menjaga supaya AC tersebut bekerja dengan optimal dan lebih awet. Lanjut. Peran saat PKL. Ya, jadi peran saya saat PKL itu salah satunya adalah menjadi helper atau pendamping teknisi. Tugas saya adalah menyiapkan alat-alat dan bahan sebelum kunjungan, mendampingi dan membantu teknisi saat servis atau perbaikan, membantu setting alat ukur, merapikan area kerja, dan koordinasi alamat. Ya, jadi saya sebagai helper tuh membantu teknisi dari bawah. Jadi teknisi lagi kerja di atas, kita bantuin di bawah, kayak rapiin dan semacamnya. Ya, langkah kerja, ya berikut ini adalah langkah kerjanya. Mempersiapkan peralatan dan bahan, memastikan semua alat layak pakai dan siap dibawa. Menerima serta memverifikasi daftar alamat pelanggan yang diberikan oleh admin, berangkat menuju lokasi pelanggan pertama sesuai jadwal harian. Ya, sampai sini dulu. Jadi salah satu tugas helper juga sebelum dan sampai di perjalanan itu adalah mengkoordinasikan alamat untuk kemananya. Jadi sebelum berangkat ke alamat satu, kita harus ke alamat mana dulu yang kira-kira lebih dekat. Jadi di bagian helper juga agak mengkoordinasikan di bagian itu. Kemudian memeriksa kondisi unit AC yang akan dicuci atau diservis. Untuk ini adalah bagian teknisi ya, mengonfirmasi pelanggan apabila ditemukan kerusakan atau masalah tambahan. Ya, jadi sebenarnya sih ini kurang dikenankan untuk kita mengonfirmasi langsung ke customer, karena yang sebenarnya boleh ngomong langsung tuh yang udah benar-benar kerja di sana. Kalau untuk yang PKL itu kurang dikenankan karena takut ada misinformasi yang terjadi. Kemudian mengkoordinasikan biaya perbaikan dengan admin jika pelanggan menyetujui perbaikan. Ya, jadi kalau misalnya pelanggan menyetujui, kita ngomongin ke admin kira-kira estimasi biayanya berapa dan apa aja yang perlu dibawa. Mendokumentasikan kondisi AC apabila pelanggan menolak perbaikan, lalu melanjutkan proses pencucian rutin. Jadi mungkin sesekali didokumentasikan untuk agar mengetahui jika AC customer tersebut pernah sudah didiagnosa kalau ada masalah. Jadi kalau seakan misal kembali lagi, teknisi sama helper kembali lagi ke lokasi itu, bisa tahu kalau AC ini juga udah pernah dicek dan ada masalah. Lanjut, menyetel dan menyiapkan alat-alat pencucian termasuk perlindungan area kerja. Mendampingi teknisi selama proses pencucian unit indoor maupun outdoor hingga selesai. Merapikan seluruh peralatan yang telah digunakan, baik untuk cuci, perbaikan maupun pemasangan. Jadi helper tuh memang tugasnya tugas bawah, bisa dibilang. Jadi semua peralatan kita yang nyiapin dan juga kita yang rapiin sekaligus beresin. Tapi bukan berarti teknisi nggak ngelakuin itu juga. Teknisi juga bisa ngelakuin, membantu-bantu. Jadi nggak mesti helper doang yang ngerjain. Cuman tugas helper utamanya itu. Lanjut, membersihkan dan mengeringkan area kerja, memastikan tidak ada air atau kotoran yang tersisa di rumah pelanggan ya. Berpamitan kepada pelanggan, melanjutkan tugas ke alamat berikutnya sesuai daftar. Nah, jadi kalau misal alamat satu udah selesai, kita pamit dulu ke pelanggan, lalu kita cek alamat selanjutnya dan infokan ke teknisi yang bersama kita, sehingga kita bisa langsung lanjut kerja ke sana. Kalau misal semua alamat sudah selesai, maka kita akan kembali ke bengkel setelah seluruh jadwal pelayanan selesai ya. Membersihkan dan menyusun kembali semua peralatan, memastikan semuanya siap untuk digunakan pada jadwal esok hari. Ya, jadi kalau udah nyampe di bengkel, udah selesai semua, beres kerjaannya, kita beresin alat-alat yang habis dipakai tadi, mastiin nggak ada yang kurang atau hilang, terus kita bersihin yang misal kotor-kotor, dan kita packing lagi semuanya supaya besok kalau misal ada kerjaan tinggal ngambil dan tinggal lanjut berangkat. Jadi semuanya cuma rapi dan terstruktur. Oke, lanjut. Alat dan bahan yang digunakan. Jadi alat bahan yang digunakan ketika utamanya perawatan AC, melakukan perawatan AC, yaitu adalah pompa steam, toolset, tangga, plastik cover, kain lap, termometer, bak penampungan, manifold, dan tang ampere. Pompa steam ini berfungsi untuk memompa air bertekanan tinggi agar dapat membersihkan evaporator ataupun kondensator yang kotor dengan mudah. Toolset ini merupakan bagian dari peralatan-peralatan seperti obeng, tang, atau semacamnya yang untuk menunjang kegiatan aktivitas perawatan. Lalu ada tangga untuk menjangkau AC yang letaknya tinggi, plastik cover AC untuk agar air yang dari cucian evaporator maupun kondensator tidak basah kemana-mana. Lalu ada kain lap untuk membersihkan setelah sesudah selesai dicuci.
untuk mengeringkan. Lalu ada termometer. Termometer ini sebenarnya jarang dipakai, namun sesekali ada untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudahnya. Apakah ada perbedaan sebelum dicuci maupun sesudah dicuci. Lalu bak penampungan ini untuk menampung air yang dari cucian tadi, air kotor dari cucian. Lalu ada manifold untuk mengetahui tekanan freon masih ada berapa, masih banyak atau habis. Lalu tang ampere untuk mengetahui kondisi kompresor atau mesin agar mengetahui kalau mesin sudah naik ampere atau semacamnya. Lanjut, APD yang digunakan. APD atau alat pelindung diri yang digunakan adalah helm keselamatan, masker, baju wearpack, sarung tangan, celana wearpack, dan sepatu keselamatan. Helm keselamatan digunakan untuk menghindari kejatuhan alat dari